Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Semakinsa. Sahabat Semakinsa, mungkin pernah mendengar apa itu immersive learning, yaitu sebuah teknologi pembelajaran yang membawa peserta didik masuk dan tenggelam lebih mendalam di dalam proses pembelajaran. Pada hari ini saya menghadirkan tim dari Millia Lab Jakarta, merupakan perusahaan pengembang teknologi immersive learning dalam hal virtual reality, dan immersive learning juga masuk di dalamnya adalah metaverse. Nah, kita akan berkenalan dulu dari sebelah kiri saya. Silakan. Ya, halo teman podcast Makensa. Saya Masyida Trisha dari tim Millia Lab, berkesempatan untuk diundang Pak Yahya dalam podcast kali ini. Oke, satunya lagi, Mbak. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rosita, VR edukator dari Millia Lab. Yang memang sudah dijelaskan oleh Pak Yahya bahwanya kita concern ke dalam dunia virtual reality dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih Mbak Rosita dan Mbak Trisa. Saya mulai dari Mbak Trisa dulu nih. Core daripada Millia Lab ini lebih spesifik apa yang sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu di apa tadi yang saya sebut dengan metaverse dan virtual reality, atau mungkin ada yang lagi? Iya, kalau untuk Millia Lab sendiri memang fokusnya di dunia pendidikan, dan lebih kepada K12 gitu. Jadi Nah, mungkin peserta nggak tahu nih K12 ini apa nih. Itu kan istilah di dalam dunia pendidikan di internasional ya. Di Indonesia tidak mengenal itu. Bisa dijelaskan? iya, dari jenjang SD, SMP hingga SMA ataupun SMK. Jadi kita fokus kepada dunia pendidikan. Jadi mungkin yang saat ini teman-teman belum mengetahui tentang VR Millia Lab, boleh juga nih dicari di sosial media kita gitu, Pak. Instagram, YouTube, dan juga kita juga memiliki podcast juga gitu. Mungkin bisa dicari juga, yaitu @millialab. Seperti itu ya. Mungkin selain produknya dalam bentuk Millia Lab, ada nggak produk-produk yang lain dari perusahaan ini, yang perusahaannya di dalam naungan Sinta VR ya? Artinya produknya kalau tidak salah tidak hanya Millia Lab, ada produk yang lain, bisa dijelaskan? Baik, untuk di produk perusahaan yang bernama Sinta VR, Millia Lab merupakan salah satu produknya, yang mana yang lain adalah Space Collab dan juga Virtual Character System. Kalau untuk Space Collab kita sudah bekerja sama juga, yakni dengan Transverse. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar bahwa Rans itu ya, pemiliknya adalah Raffi Ahmad, dan beliau membuat metaverse sendiri dengan nama Transverse, dan perusahaan kita salah satu partner untuk membuat animasinya seperti itu. Nah, sekarang ke Mbak Rosita dulu nih. Mbak Rosita sebagai tim edukatornya apa nih, spesialis yang dilakukan di dalam menggelorakan atau membumikan VR di Indonesia ini? Oke, baik Pak Yahya. Jadi memang banyak program-program kita yang pastinya kan VR ini masih awam di dunia pendidikan, apalagi di dunia daerah-daerah yang 3T atau terpencil. Jadi kita juga sudah melakukan kerjasama dengan salah satu partner kita, yaitu Kominfo dan Kemendikbudristek, lewat program digitalisasi sektor pendidikan. Jadi di sana kita memperkenalkan terlebih dahulu metode pembelajaran yang terbaru, yaitu dengan adanya 3D dan virtual reality. Nah, di sini kita mensosialisasikan atau memperkenalkan Millia Lab sebagai salah satu platform, dan bahkan satu-satunya platform yang siap untuk dipakai tanpa harus mempunyai kemampuan coding maupun programming. Jadi kita ibaratnya memperkenalkan dulu adanya sebuah platform yang siap pakai untuk Bapak Ibu guru, yang ibaratnya sangat friendly ketika Bapak Ibu guru memakainya dalam pembuatan materi-materi pembelajaran. Nah, nanti juga kita memberikan literasi cara pembuatannya kepada Bapak Ibu guru gitu. Ya, menarik sekali yang tadi kerjasama dengan Kominfo, yang saya lihat memang Kominfo saat ini lagi gencar dengan programnya Kominfo Go to School itu ya. Betul. Nah, kegiatan yang selama ini dengan Kominfo apakah bersifat online atau roadshow offline? Oke, kalau untuk kegiatannya kita memang dilakukan secara offline. Untuk pertama kali, jadi kita ke daerah-daerah, salah satunya
misalkan di daerah timur kita sudah pernah ke Sorong, ke Biak, ke Tual. Nah, dari Indonesia bagian tengah ada Bali dan lain-lainnya gitu ya. Di barat juga udah ada Medan, Padang, dan banyak hal lagi gitu ya. Nah, di sana kita dilakukan secara offline, jadi benar-benar kita tatap muka. Nah, di sana kita 1 hari full kita mempelajari Milelab dari pengenalan awal sampai nantinya Bapak Ibu bisa membuat konten pembelajaran secara basic gitu. Nah, nanti dari sana mungkin Bapak Ibu masih ada yang kurang paham atau apa, kita tidak melepas begitu saja gitu ya Pak. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tidak mengerti, kita biasanya melakukan 2 kali secara online seperti itu Pak. Nah, kami di Kaltim ini belum ketiban sampur ini untuk dapat giliran ini dari Milelab kerjasama dengan Kominfo. Ini kira-kira kapan ini? Kalau misalkan kapan, sebetulnya dari pihak daerah bisa mengajukan Pak Kominfo gitu. Jadi nanti akan diproses dan kita akan mendatangi, karena di Kalimantan juga kita belum melakukan sosialisasi atau ibaratnya digitalisasi sektor pendidikan di wilayah Kalimantan. Ya, artinya siapa tahu nanti dari program Kominfo pusat itu memang ada rencana-rencana ke seluruh kabupaten kota yang belum menyasar atau yang belum tersasar di 2022 bisa dilanjutkan di 2023 ini ya. Nah, teknologi immersive learning ini akan ada beberapa sub teknologi pendukung ya, ada itu augmented reality, kemudian ada virtual reality, ada mixed reality yang campuran, dan yang tadi dalam muaranya ke apa tadi yang disebut dengan metaverse tadi ya. Nah, ini bisa dijelaskan ke masyarakat di mana letak perbedaan-perbedaan yang mendasar dari beberapa sub kategori teknologi tadi. Oke, baik. Jadi memang di teknologi imersif itu banyak macamnya gitu ya. Dari ada 3 jenis yang tadi sudah Pak Yahya bicarakan. Yang pertama itu ada augmented reality. Secara definisi singkatnya adalah augmented reality itu adalah dunia virtual yang kita bawa ke dunia nyata. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak sekali yang sudah kita gunakan. Dulu pernah booming game yang namanya Pokemon Go gitu ya. Nah, itu salah satu pengaplikasiannya. Atau yang lebih sering daily kita gunakan seperti sosial media. Jadi pasti semua teman-teman gitu ya pasti memiliki sosial media yang mana ketika kita mau membuat status gitu ya di Instagram maupun Facebook, itu ada biasanya ada efeknya ya Pak ya, bisa menampilkan topi ataupun bunga-bunga, blush on untuk yang perempuan misalkan gitu ya. Padahal dunia nyatanya kita tidak memakai hal tersebut, tetapi bisa kita lihat seakan-akan kita memakai hal tersebut. Atau juga secara singkatnya mungkin dalam buku-buku gitu ya, ada barcode yang kalau kita scan nanti dia akan muncul bentuknya visualisasinya. Gitu. Betul. Nah, itu adalah salah satu aplikasian dari augmented reality. Nah, kita masuk yang kedua yaitu virtual reality. Nah, ini kebalikannya dengan augmented reality. Kalau tadi virtualnya yang kita bawa masuk ke dunia nyata, ini kitanya yang dibawa ke dunia virtual. Contohnya kayak misalkan kita sedang berada di kelas, tetapi kita bisa merasakan pelajaran sejarah atau zaman purba dahulu. Jadi kayak kita tetap di dalam kelas bersama-sama belajar, tetapi menggunakan kacamata VR. Kita bisa merasakan peristiwa zaman purba dulu. Jadi kita merasa dilibatkan dan kita bisa merasakan experience-nya langsung. Oh, dulu zaman dulu itu orang tingginya sekian, lalu juga alat-alat yang digunakan dulu untuk bertahan hidup apa aja gitu. Nah, kita bisa mengetahui tanpa ibaratnya kita harus jauh-jauh ke suatu tempat, atau ibaratnya banyak yang bisa kita minimalisir dari waktu, harga maupun lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu mixed reality, yang mana di sini lebih advance lagi, yang lebih canggih lagi karena penggabungan dari AR dengan VR. Jadi di sini nantinya secara singkat atau secara contohnya seperti film Iron Man. Kalau teman-teman sudah ngeliat Marvel gitu ya, kan lagi booming juga film Marvel di akhir-akhir ini. Nah, itu salah satunya penerapan di Iron Man, yang mana kalau misalkan kita lihat, kita bisa menampilkan orang yang misalkan di sini kita lagi podcast, tapi saya tetap di Jakarta gitu ya. Bapak di sini sendiri bisa menampilkan hologram saya gitu. Jadi dengan adanya keterbatasan jarak, dengan mixed reality ini bisa tetap terlaksanakan acara podcast ini gitu contohnya. Mungkin itu aja Pak Yahya.
Ya, saya coba kembali ke Mbak Trisa lagi. Tadi menyinggung terkait dengan teknologi selain Millennial Lab juga ada yang disebut tadi Space Collapse ya. Mungkin bisa Betul. dijelaskan lagi Space Collapse ini apa dan bagaimana kepada pemirsa. Ya, kalau untuk aplikasi Space Collab sendiri memang lebih advance ya Mbak Rosita, karena memang tingkatannya ibaratnya lebih di atas Millennial Lab, dan ini memang fokusnya juga untuk universitas ataupun dinas-dinas terkait sih Pak untuk mengadakan pelatihan. Yang mana ketika itu dari komunitas pendekar VR juga pernah mengadakan sharing session dengan aplikasi Space Collab. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran Space Collab itu seperti apa, jadi bisa diibaratkan kita berada dalam satu ruangan untuk mengadakan rapat, tapi tidak perlu datang secara offline. Jadi misalnya Bapak berada di Kalimantan Timur saat ini di Samarinda, terus saya di Jakarta, Mbak Rosita ada di Bandung, tapi kita bisa dalam satu tempat yang sama gitu, dan kita bisa interaksi antar satu sama lain seperti itu. Jadi bisa menulis, bisa membuat presentasi secara langsung, jadi memang lebih berasa nyata dalam satu tempat yang sama seperti itu. Dan di sini letak apa yang disebut dengan apa tadi metaverse-nya sudah ada pada teknologi yang ini ya, Space Collapse ya. Untuk yang ini apa itu di dalam teknologi metaverse ini kan juga kita bisa melakukan kegiatan transaksi ekonomi ya, termasuk di dalam beberapa sekolah juga sedang mengadakan kegiatan kewirausahaan di dalam dunia metaverse. Ini bisa dijelaskan di Millennial Lab ini produknya di yang mana ini, yang Space Collapse-nya sudah mendukung ke arah sana, termasuk di sana nanti ada pembelian aset-aset termasuk blockchain dan bagaimana dan sebagainya, itu di mana? Bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk di perusahaan Sinta VR sendiri yang tadi sudah sempat diinfokan bahwa kerjasama juga dengan Transverse, yang mana waktu itu pernah diinformasikan juga ke halayak umum bahwa bisa membeli tanah gitu ya, secara virtual, yang mana bisa nih bertetanggaan dengan Nagita ataupun Raffi seperti itu. Jadi benar-benar bisa memiliki tanah secara virtual gitu Pak. Seperti jadi bisa membuka peluang ekonomi juga ya di dunia virtual reality atau metaverse ini ya. Nah di sini saya ada melihat ada mainan apa ini, mungkin beberapa orang ini belum mengenal ini alatannya apa dan apa fungsinya, bisa dijelaskan ini Mbak Rosita ini. Oke, baik. Jadi memang ini namanya kacamata VR atau virtual reality. Jadi ini adalah alat perantara untuk kita bisa melihat konten-konten VR yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru lewat platform Millennial Lab. Jadi nanti handphone peserta didik bisa dimasukkan ke dalam sini. Sini ya. Betul. Nah, di sini ada kabelnya gitu ya untuk audionya. Jadi bisa dimasukkan dulu gitu kabelnya ke handphone. Nah, nanti bisa dilihat dulu, jadi peserta didik dipastikan harus mendapatkan kode kelas ataupun link gitu ya, supaya bisa melihat konten pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, nanti handphonenya bisa dimasukkan ke kacamata VR, terus dimasukkan, terus bisa langsung dipakai gitu. Jadi memang bedanya kalau misalkan kacamata VR ini itu adalah asinkronus, yaitu tertutup gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa merasakan langsung secara nyata, seakan-akan nyata gitu ya, bahwanya kita bisa masuk ke dunia tersebut gitu. Oke, jadi dengan alat ini dalam waktu sekejap kita berada di alam yang berbeda ya. Betul. Sekarang kita berada di ruang podcast saya. Kalau saya buka aplikasi VR misalnya kondisinya di Mekah, dalam waktu sekejap saya bisa berada di Mekah ya dengan kacamata VR ini ya. Dan ini mungkin saya lihat harganya juga cukup terjangkau aja ya, yang model begini ya. Mbak Rosita ini sekitar 250 kalau nggak salah ya di itu. Dan dia saya juga punya yang lebih sederhana ini seperti ini ya. Nah, ini terbuat dari kardboard, terbuat dari kardus ini yang mungkin bisa dijadikan juga sebagai prakarya atau proyek penguatan pelajaran Pancasila ini, membuat karya kacamata VR seperti ini gitu ya, nah, teman-teman, sehingga apa yang sudah dibuat programnya melalui aplikasi Millennial Lab bisa dibuat seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, ini bisa luar biasa sekali ini. Nah,
untuk kedepannya nih, apa ini program-program yang dikembangkan oleh Sinta VR di dalam mengedukasi masyarakat, terutama di awal tahun 2023 ini. Ini kan sudah 2022 akhir ya, mungkin punya program di 2023 apa ini, mungkin bocorannya bocor? Ya. Iya, untuk di Sinta VR ataupun di Milea Lab, harapannya semoga ke depan dengan kerjasama kita dengan Kominfo di 2023 kita bisa menjangkau lebih luas lagi nih Pak, wilayah-wilayah yang di 2022 belum dijangkau. Mungkin seperti Kalimantan Timur ini, karena memang tahun ini belum ada ya Pak. Harapannya di 2023 semakin banyak wilayah yang bisa kita datangi dan juga bertemu dengan para pendidik hebat untuk bisa mengenal dan menggunakan Milea Lab secara utuh gitu. Ya, dari sisi edukasinya apa nih Pak Sinta, harapannya kepada masyarakat dan terutama rekan-rekan guru di dalam mengembangkan inovasi teknologi pembelajaran ini, apa pesan atau dari Mbak Rosita? Oke, baik, mungkin harapannya dulu ya Pak ya. Iya. Tadi memang harapannya khususnya untuk Milea Lab kita bisa merambah dunia baru lagi. Kalau misalkan tadi berfokusnya itu hanya K12 yaitu SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, di akhir tahun ini kita sudah memasuki dunia universitas yang mana mahasiswa atau mahasiswi tersebut sudah bisa nih mencoba atau metode pembelajaran menggunakan virtual reality. Nah, terus juga kita harapannya untuk Bapak Ibu guru terus bisa beradaptasi dengan teknologi gitu ya, jangan cepat puas, biar sama-sama kita maju bersama-sama di dunia pendidikan. Dan kita juga sudah didukung banyak gitu ya oleh pemerintahan, yang mana kalau kita ketahui salah satu program SMKPK juga adalah kewirausahaan berbasis teknologi metaverse. Jadi sudah mulai diperkenalkan untuk dunia SMK terlebih dahulu gitu ya. Yang nantinya harapan kita bisa diperkenalkan juga di dunia SMA, SMP maupun SD lewat program-program pemerintahan seperti itu sih Pak. Oke, baik, itu tadi pemirsa diskusi kita dengan tim Milea Lab, ada Mbak Masita, Trisa, dan Mbak Rosita. Semoga diskusi ini bisa memberikan wawasan kepada para teman-teman rekan guru bahwa teknologi ini setiap hari terus berkembang. Kita harus melakukan adaptasi terhadap teknologi-teknologi baru sehingga pembelajaran kita tidak monoton dan tidak membosankan bagi siswa kita. Sekian podcast saya hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.